sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita berkumpul di sini untuk berdoa, untuk mengenang pemimpin kita Paus Fransiskus yang telah dipanggil Tuhan setelah menjalani 12 tahun masa kepausannya. Paus Fransiskus bagi kita tentu adalah sosok yang sangat spesial, karena dialah yang mendirikan Keuskupan kita, Keuskupan Labuan Bajo, hanya beberapa bulan berselang sebelum kematiannya. Paus Fransiskus adalah seorang tokoh gereja yang mengejutkan. Konon dari beberapa sumber yang terpercaya, dari sebuah buku, kalau saya tidak salah judulnya Paus dari Dunia Baru, ketika gereja ditinggalkan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II dan terjadi tahta lobong di Vatikan, maka harus ada paus baru. Dan terjadilah proses pemilihan, dan dalam proses pemilihan itu, dalam catatan, karena pemilihan itu akan sangat rahasia, mungkin ada yang bongkar setelah itu. Dan dalam pemilihan itu mengejutkan para kardinal, muncullah nama Kardinal Bergoglio dari Argentina, yang adalah nama dari Paus Fransiskus. Dan dalam 2 putaran pemilihan, dia semakin banyak mendapatkan simpati dan suaranya cukup signifikan untuk menyaingi Paus Benediktus waktu itu. Tetapi dalam catatan itu, pada akhirnya konon dia memberitahu kepada sejumlah rekannya agar pada pemilihan fase yang ketiga mereka harus menyerahkan suaranya kepada Paus Benediktus supaya pemilihan segera selesai dan tidak berlama-lama, supaya gereja bisa mendapatkan pemimpinnya yang baru. Dan karena itu ketika fase ketiga suara sudah memenuhi quorum untuk Paus Benediktus, sehingga terpilihlah paus yang baru dalam diri Paus Benediktus. Tetapi sejak itu Paus Fransiskus yang adalah Kardinal Bergoglio tadi sudah menyita perhatian pemimpin-pemimpin gereja di seluruh dunia dengan kesederhanaannya, dengan keikhlasannya agar gereja tetap bersatu dan agar terus bergerak maju, dan atas kesaksian-kesaksian yang telah diberikannya. Dan karena itu ketika Paus Benediktus mengundurkan diri, sudah bisa diduga bahwa dialah yang menggantikan Paus Benediktus atau Paus Fransiskus. Dan tentu ketika dia terpilih sebagai paus juga mengejutkan, karena baru pertama kali seorang paus itu datang dari luar Eropa, dari Amerika Latin. Meskipun Paus Fransiskus memiliki darah Italia sebagai imigran Italia yang lahir dan hidup di Argentina, tetapi tetap saja kemunculan Paus Fransiskus dari sebuah kawasan non-Eropa menjadi satu kejutan dan membawa harapan bagi banyak orang bahwa dia akan menampilkan, menawarkan sesuatu yang warnanya mungkin lain bagi gereja. Dan memang kita melihat sepanjang 1 dekade lebih perjalanan kepausan Fransiskus, dia menunjukkan atau memperlihatkan keseimbangan antara di satu pihak pengajaran dan di pihak lain tindakan atau kesaksian. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang sederhana. Dia menampilkan apa yang bisa kita sebut
the power of simplicity, kekuatan dari kesederhanaan. Kesederhanaan itu telah menjadi daya dorong dan daya gedor bagi gereja, dan bukan hanya bagi gereja, tetapi bagi banyak orang, bagi semua orang yang melihat kesaksian dan cara hidup Paus Fransiskus. Dia menampilkan sisi kesederhanaan dari hidupnya, karena bagi dia kesederhanaan itu adalah sebuah cara untuk menghentikan kerakusan yang sedang menghinggapi mentalitas manusia pada zaman ini. Karena menurut dia di dalam kerakusan selalu ada hak orang lain yang diambil untuk memenuhi kerakusan yang ada di dalam diri kita. Dan itu selalu akan menjadi cikal bakal dari kehancuran, dari kerusakan. Karena itu dia selalu mencukupi dirinya dengan sesuatu yang memang sudah bisa berfungsi untuk dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu dengar ketika dia mengunjungi Indonesia, dia menampilkan kesederhanaan dengan mobil yang juga dipakai kebanyakan orang. Sehingga waktu itu banyak juga pejabat tinggi negara yang menggunakan mobil itu karena mereka malu. Paus saja pakai mobil ini. Akhirnya Jokowi juga pakai mobil seperti dia pakai. Dan waktu ke istana, banyak pejabat negara itu yang menyembunyikan arloji mereka, jam tangan yang harganya mahal-mahal, ratusan juta, miliaran. Karena Paus Fransiskus pakai jam tangan seperti yang saya pakai ini, merek Casio, harganya 120.000. Mereka sembunyikan semua jam tangan karena malu di hadapan Paus Fransiskus yang hanya pakai Casio. Padahal jamnya sama semua, jam 8 semua. Tidak ada jam tangan yang dipakai untuk memperlambat umur atau usia, begitu ya. Kalau pakai jam tangan 1 miliar, maka usianya diperlambat 2 jam. Tidak ada, sama semua. Sama semua. Dan memang menurut saya, kalau saya secara pribadi, kalau kita melihat Paus Fransiskus, tindakannya, pengajarannya, seolah-olah selalu membuat kita merasa malu dan memanggil kita untuk selalu ingin bertobat. Kalau lihat mukanya, lihat ajarannya, dengar kata-katanya, kita itu merasa bahwa Paus Fransiskus ini seperti selalu memaksa kita untuk bertobat. Dan itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat khas dan sangat unik yang dimiliki oleh Paus Fransiskus. Jadi dia itu menggembalakan gereja selama 12 tahun ini benar-benar dari sebuah sisi yang lain. Kalau kita melihat figur Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, kalau kita katakan dari sisi kewibawaan, barangkali ya Paus Fransiskus ini mungkin bukan jauh ya, tapi ada sedikit perbedaan dengan dua mendiang yang sebelumnya. Paus Fransiskus benar-benar menjalani potret kepausannya itu dengan sebuah sisi kesederhanaan, dan dia membawa gereja lebih dekat dengan kehidupan kita, bukan hanya umat tapi juga para imam, para suster, hierarki dan sebagainya. Dan itulah cara dia mengkritik kita, orang-orang beriman. Dia tidak mengkritik secara langsung, tetapi dia mengkritik melalui tindakan, melalui kesaksiannya, melalui pengajarannya. Ajaran-ajaran Paus Fransiskus tidaklah bersifat teoritis, tetapi lebih bersifat profetis, lebih bersifat kesaksian. Jadi tidak bersifat deskriptif,
menjelaskan, menggambarkan secara mendalam, tetapi dia membahasakannya sebagai sebuah kesaksian, sebagai sebuah ajakan, sebagai sebuah dorongan. Karena itu, menurut saya, gereja tentu kehilangan sosok yang luar biasa dalam diri Paus Fransiskus. Tetapi saudara-saudari terkasih, sebagaimana dalam Paskah ini adalah sebuah kisah peralihan dari kekosongan kepada kepenuhan. Sekarang gereja mengalami kekosongan karena Paus sudah meninggal. Orang bilang tahta lobong, tidak ada Paus lagi, tahtanya sudah kosong. Kita menunggu siapa yang akan mengisi tahta itu. Dan tentu secara rohani ini adalah sebuah pelajaran bahwa kita pun di dalam hidup ini sering mengalami kekosongan, tetapi di dalam kekosongan itu Tuhan selalu bekerja. Di dalam kesederhanaan hidup yang kita tampilkan pasti ada kepenuhan di sana. Jadi kesederhanaan itu bukanlah sebuah kelemahan, kesederhanaan bukanlah sebuah kekuatan. Paus Fransiskus hidup secara sederhana, tetapi dia memenangkan dunia dan kehidupan, memenangkan manusia, memenangkan semesta untuk Kristus. Mudah-mudahan kita semua juga dalam ranah yang lebih kecil, dalam level yang lebih kecil, dalam keluarga, dalam komunitas, juga menjadi orang-orang yang bisa memenangkan kebaikan justru dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Mari kita mohon rahmat dan kekuatan teristimewa doa mendiang Paus Fransiskus bagi perjalanan gereja, teristimewa bagi perjalanan keuskupan kita yang dari hati dan pikirannya lahir agar kita bisa menjadi satu gereja, keluarga umat beriman yang bertumbuh, berkembang, bersaksi bagi kehidupan, bagi dunia, dan untuk Kristus sendiri.